Nah, kita tahu siapa yang mengajarkan semua di Nusantara itu. Nanti panggilannya sama, seluruh Nusantara sama. Yaitu diawali dengan seorang mahaguru yang disebut umurnya sudah sangat tua. Kita sudah mulai sekarang ini pada zaman terakhir untuk putaran zaman juga. Jadi kalau menurut perhitungan Jawa secara spiritual, setiap zaman itu umurnya 8.400 tahun surya, artinya matahari. Yang pertama itu adalah zaman yang disebut Kertayuga atau Satyayuga. Jadi kalau dilihat dari sekarang itu berarti hitungan pada 30.000 tahun yang lalu, ya, 35.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti itu sekarang sudah mulai terbuka, yaitu dengan adanya lukisan-lukisan di gua yang ditemukan di Sulawesi. Itu beberapa tahun yang lalu sudah diakui paling tua di dunia. Lukisan di gua itu umurnya 40.000 tahun. Beberapa minggu yang lalu ditemukan lagi umurnya 52.500 tahun yang lalu. Sudah bisa melukis. Lukisan itu tidak hilang. Itu artinya kita bangsa yang berperadaban tinggi. Nah, di sini kuncinya itu adalah zaman selalu melalui proses ono karoso cetho. Jadi harus membuktikan dulu onone atau keberadaannya, ya. Keberadaannya itu nanti saya sampaikan, tapi sekarang saya ulas dulu. Jadi pada zaman Satyayuga yang 8.400 tahun itu berganti dengan zaman Treta Yuga yang juga 8.400 tahunnya. Artinya umurnya 8.400 tahun surya. Kemudian masuk zaman Tua Para Yuga, juga umurnya 8.400 tahun surya, berarti 24 ditambah 4 kali 3 itu 12, ya. Jadi itu sudah usianya 25.200 tahun. Lalu ditambah mulai masuk zaman Kali Yoga itu 6.123 sebelum Masehi. Jadi Kali Yoga itu akhirnya nanti tahun 2277 Masehi. Nah, sekarang masuk zaman apa? Kala Subha, zaman yang sudah membuktikan anane. Jadi sudah ada, Nusantara sudah mulai digaung-gaungkan. Tapi kita belum masuk zaman keberadaan Karoso dan Cetho, ya. Ini nunggu lagi, masih Karoso dan Cethonya itu. Nah, kita tahu siapa yang mengajarkan semua di Nusantara itu. Nanti panggilannya sama, seluruh Nusantara sama. Yaitu diawali dengan seorang mahaguru yang disebut Sangjang Batara Guru dan juga disebut Sri Mahadewa Buddha. Tapi ini bukan Buddha Siddhartha Gautama. Jadi kalau di dalam serat-serat Jawa selalu disebut zaman Buddha, itu zaman 6.100 tahun sebelum Masehi. Itu yang diingat-ingat oleh anak turunnya. Makanya di Batak itu ada agama namanya Parmalin. Kalau ditanya siapa yang mengajarkan Parmalin, Batara Guru. Di Dayak itu seluruh orang Dayak, ya, di Kalimantan, walaupun ada Dayak di Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, Timur, ya, Utara, tetapi kalau ditanya apa agama orang Dayak itu, Kaharingan, ya. Kaharingan itu artinya damai, artinya, ya. Dan siapa guru dari Kaharingan itu? Sama dijawab, Batara Guru. Ini kan sudah pengakuan yang sama. Nanti di Sulawesi itu ada Lagaligo. Lagaligo itu sebuah kitab 1.000.000 bait. Siapa yang mengajarkan? Batara Guru, sama. Ke Bali, ke Lombok, ke Sumbawa, Sumba,
sama, yang ngajarkan adalah Batara Guru. Nah, ada ciri dari ketuhanan di Nusantara itu, ya, tidak pernah berebut nama Tuhan. Jadi nama tidak pernah direbutkan. Nama Tuhan disebut apa saja terserah sesuai dengan budaya masing-masing. Ya, makanya orang Jawa dulu menyebut Tuhan itu ya, kalau kita lihat ada yang menyebut yang Eka Jati, ada yang menyebut di Sunda itu yang Ijuna Jati Nestemen, ada yang menyebut Tuhan itu yang Widi, ada yang menyebut Tuhan itu yang Katon atau yang Manon, ada yang menyebut Tuhan itu yang Sukma. Tidak pernah terjadi perebutan ketuhanan, karena nilai-nilainya itu sama, cuma nama, ya. Nama itu bisa disebut sesuai dengan lidah orang yang menyebutnya. Ya. Contoh, kita nggak jauh-jauh. Bangsa Jepang itu, kalau di negara Jepang, mereka menyebut dirinya itu Nippon, bukan Jepang. Tapi ketika di Malaysia, Jepun, orang Indonesia menyebutnya Jepang, bahasa Inggris menyebutnya Japan. Itu karena lidah saja. Tapi orang Jepang tidak pernah ribut masalah namanya itu disebut. Nah, kalau sekarang itu masih ada orang memperebutkan nama Tuhan, bukan nilai-nilai spiritual ketuhanan, itu berarti belum cetha. Makanya ono dulu. Ono ini kesadaran sebagai orang Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini baru ono. Nah, kita sekarang harus masuk ke karoso. Sudah merasa tidak sebagai orang Nusantara. Kalau saya ditanya, belum, tapi tanda-tandanya mulai. Nah, tanda-tandanya mulai itu kita lihat pada generasi Z atau milenial yang lahir tahun 2000 ke atas, ya 2001, 2002, 2003, ya itu baru mulai tersentuh kata karoso, merasa. Karena baru merasa, ada orang yang belum mau merasa, sehingga sekarang ini seperti diadu domba, jadi diperlawankan, ya. Ada diperlawankan karena beda agama, ada diperlawankan karena satu agama tapi beda kepercayaan, ada perselisihan satu kepercayaan tapi beda pemahaman. Coba dapat dibayangkan, karena belum karoso, ya. Nah, mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini ini orang-orang bukan hanya sudah merasa, tapi wis cetha, sudah jelas sebagai orang Nusantara, sudah jelas orang yang dianugerahi Tuhan. Jadi dianugerahi Tuhan kenusantaraannya. Ya, ini juga saya perlu beritahu, mengapa ada orang menyebut Nusantara. Mengapa dulu ketika saya masih SD disebut itu ada Sundaland, ya, yaitu pulau-pulau besar disebut Sunda besar, pulau-pulau kecil disebut Sunda kecil. Ini semua harus kita ketahui supaya tadi cetha tadi. Jadi kalau dari konstruksi, ya, konstruksi tanah kita disebut Nusantara, konstruksi tanah. Jadi Nusa itu pulau, ya, antara itu artinya sebenarnya penghubung, tapi penghubungnya itu laut, tapi sebenarnya bukan pulau yang dihubungkan oleh laut, tapi laut yang di mata rantai oleh pulau-pulau. Nah, ini kita harus paham, ya. Jadi kita ini maritim sejati, ya. Nah, karena tanahnya itu subur, ya, maka disebut Sunda. Jadi Sunda itu artinya subur. Sunda itu artinya tanah subur serta segala-galanya itu baik, indah, ya, segala-galanya itu baik dan indah. Terus kalau kita misalnya membaca serat-serat kuno, ya, misalnya serat Centini, serat lain-lain,
Kalau lagi menyebut Nusantara itu ya kadang disebut Jawa. Menyebut Jawa yang dimaksud juga Nusantara, bukan Pulau Jawa. Nah, apa artinya Jawa itu? Di dalam Serat Pustaka Widasa Sangka itu disebutkan Jawa itu artinya adalah weruh berarti mengetahui, ngerti berarti mengerti, wikan. Wikan itu tahu tapi lebih detail lagi. Ya. Jejak, ya. Artinya orangnya itu tegak pada sebuah nilai, tegak pada pijakan-pijakan luhur. Lalu disebut juga jujur. Jadi orang Nusantara itu adalah yang Jawa. Jawa itu artinya jujur, weruh, ya, mengerti, mengetahui, paham. Kemudian ditambah lagi apa? Luhur. Ya. Luhur itu nilainya itu tinggi, nilai kemanusiaannya itu. Kemudian ditutup dengan wicaksono. Nah, bangsa-bangsa yang sudah orangnya itu meliputi nilai-nilai dari mengerti sampai bijaksana, itulah yang disebut Jawa. Jadi Jawa bukan pada bentuk orangnya, tetapi kualitas spiritualnya. Mudah-mudahan kita semua adalah ya Jawa, ya Nusantara, ya itu yang harus kita cetokkan nantinya itu, ya. Jadi tapi kita kan harus betul-betul merasa sebagai orang Nusantara. Makanya kemarin itu saya lagi di podcast, saya ngobrol. Kita ini sudah sewajibnya melakukan Indonesia Raya sudah stansa 3. Jadi ada stansa 1, ada stansa 2, ada stansa 3. Stansa 3 itu bunyinya apa? Indonesia tanah yang suci. Lah, tanah suci. Suci itu juga arti dari Sunda. Jadi jangan dikira suci itu loh itu kan di tanah haram yang ada di Mekah dan di Madinah. Itu baru kota. Ya, kota. Jadi itu Haramain, 2 kota yang dianggap suci. Kita negara Nusantara yang suci. Hebat kan? Nah, itulah yang harus kita junjung, kita wariskan pada siang hari ini. Nah, nanti tentunya akan cetok. Ya, kalau sudah cetok, namanya cetok itu jelas. Ditipu orang tidak bisa. Sudah cetok. Mau dirayu orang tidak bisa. Semua anugerah Tuhan di Nusantara ini sebenarnya adalah anugerah yang diberikan kepada leluhur kita, dan oleh leluhur kita itu diamanatkan kepada kita agar kita menjaganya supaya kita tidak menjadi bangsa yang underdog, bangsa yang tetap di bawah. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau orang sudah betul-betul menghayati Nusantara itu apa? Amerika, Cina, Barat, dan lain-lain akan nyembah kepada kita, Nusantara. Ini yang harus kita pahami. Jadi itu ono karo seketo. Jadi kita jangan hanya saya sudah merdeka, ada belum, kita harus sudah masuk ke karoso. Mulai hari ini bukan hanya sudah karoso, wis ceto, sudah jelas, sudah terang sebagai orang Nusantara. Hanya dilahirkan ada yang di tanah Jawa, ada yang di tanah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lainnya. Semuanya satu. Ya. Dan konsep Onokar Sucipto itu digambarkan oleh nenek moyang kita dalam 3 dunia. Ya. Jadi 3 dunia. Makanya semuanya di kita ini ada 3 dunia. Jadi 3 dunia itu meliputi yang disebut dunia lahir. Ya, kita ini baru dunia lahir. Berarti kalau orang baru pada ono masih berada pada dunia lahir. Ya. Nah, di atas dunia lahir tapi ada di dalam diri kita juga. Itu ada dunia salwa budi. Salwa budi itu dunia antara yang tinggi dengan yang lahir, yang dikenal juga sebagai dunia batin. Nah, dunia batin ini yang paling puncak itu adalah dunia luhur, alam adiluhum. Nah, inilah yang tempatnya orang Nusantara. Ya, makanya jiwa itu dulu dimiliki oleh kita sehingga semua pendatang dari bangsa lain itu kita terima. Jadi kita tidak pernah menolak orang mengungsi ke negeri ini. Tapi sekarang pengungsi itu ya, ingin mengusir kita. Ini yang harus kita ketahui, harus kita sadari. Jadi itu.
Nah, ini yang harus kita tumbuhkan sebagai orang yang Nusantara ya. Jadi kita ini memiliki 3 dunia di dalam diri kita. Cuma baru terkelupas yang ono saja. Ya. Kita harus masuk ke alam salwa budinya. Batinnya itu sudah masuk. Itu alam karoso. Begitu sudah sampai kita itu luhur, berarti cetha. Dan di sini di Bali diselamatkan di dalam peristiwa Nyepi itu dengan Trihita Karana. Jadi bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya, manusia berhubungan dengan lingkungannya, dan manusia berhubungan dengan yang luhur. 3 juga. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi bentuk Ono Karoso Cetha itu meliputi semua aspek kehidupan kita. Jadi kita kalau ada orang sebagai orang Nusantara, ya kan, terus menganggap lingkungan itu ya seenaknya saja, kita ya salah. Karena kita hidup ketika tidak di lingkungan yang baik bukan jadi orang baik. Ya, jadi orang hidup di lingkungan baik akan menjadi baik pula. Nah, ini konsepnya juga nanti menjadi sekarang tinggal 3 itu, bobot, bibit, ya, bebet itu. Tapi sebenarnya itu 4. Jadi manifestasinya mata angin 4 ini diwakili dengan bobot, bibit, bebet, bebet. Ya, bobot itu adalah quality orang-orangnya itu. Jadi kita harapkan orang-orangnya ini sudah masuk Ono Karoso Cetha. Ya. Lalu bibit itu adalah keturunan. Ya, keturunannya kita harus sadar, kita ini tuh merupakan keturunan dari leluhur-leluhur yang baik, leluhur yang bisa membuat tanah ini paling subur di dunia. Ya, negara Indonesia itu secara alam ya, itu paling kaya secara alam di dunia. Nggak ada yang bandingin. Nomor 2 baru Brasil, nomor 1-nya itu kita. Tapi kita kan nggak merasakan karena masih di tingkat ono, ya. Oh, ini kita ini dianugerahi sebuah kekayaan yang paling terbesar di dunia, ya. Dari sudut tanah, dari sudut laut, dari sudut angkasa, ya. Ibu dan Bapak perlu saya sampaikan berdasarkan nilai spiritual, ya. Satelit yang dibuat Amerika, dibuat Cina, dibuat oleh India, itu semuanya diluncurkan orbitnya itu di atas Nusantara, bukan di atas negara lain. Ya. Ini harus kita ketahui. Nah, itu kalau kita ngerti, kalau ini klaim-klaiman, oh Anda harus bayar karena itu di atas Nusantara. Berapa kekayaan kita kalau para yang naikkan satelit itu bayar pada kita? Ya. Betul, nggak ada satelit di atas Tiongkok, di atas Jepang, nggak ada. Semuanya di atas Nusantara. Itu harus kita ketahui. Ya. Nah, ini yang kita tidak sadari. Ya. Kita itu laut dilewati dari mana-mana, ya. Tapi kita tidak pernah menarik, ya, kapal asing lewat kita. Selat Malaka lewat tidak pernah kita tarik. Dari Jepang sampai ke Australia lewat Selat Lombok tidak ada yang narik. Ya. Kekayaan kita itu tersebar di mana-mana. Kita bukan untuk nyetil atau istilah pelit, tetapi kita mau Ono Karoso Cetha, semuanya harus ditata dengan jelas supaya kita tidak dijadikan, ya, budak-budak mereka. Kita ini memang dijadikan majikan, lah kok kita kerso jadi budak. Nah, ini kesalahan kita. Jadi mulai hari ini mudah-mudahan kita sadar kita bangsa yang Ono Karoso Cetha.